Di tahun 2024, Pak Prabowo ini pernah berkata kayak gini ya. Demokrasi itu tidak mudah, demokrasi itu tidak sederhana. Dan ini belum selesai, ada video lainnya yang mirip-mirip ya, kayak gini nih. Democracy is really very tiring. Dan dari dua pernyataan tersebut ya, kita menjadi paham bahwa Pak Presiden Prabowo ini merasa bahwa demokrasi kita itu melelahkan. Dan ini benar ya, saya setuju ya. Karena di Indonesia, demokrasi itu udah kebablasan Pak. Di mana orang itu bisa demo secara serampangan. Agendanya apa loh, nggak jelas. Misalkan ya, demo untuk agar tidak di PHK. Padahal perusahaannya ini hampir bangkrut ya. Masa memaksa bertemu bupati untuk mengadukan masalah pemutusan hubungan kerja massal dari pabrik tempat mereka bekerja yang bergerak pada produksi alas kaki. Nah ini termasuk demo yang nggak masuk akal ya. Karena apa? Ya karena kamu di PHK. Itu karena perusahaannya nggak mampu bayarin gaji kamu. Atau ada lagi nih di zaman Jokowi dan di zaman Ahok itu dulu ya, zaman dulu ya. Itu ada demo agar Jokowi itu turun dan Ahok dipenjara. Nah ini suatu demo yang nggak masuk akal ya. Karena kamu mendemokan minta turun orang yang lagi berkuasa di zaman itu. Ya, ini mirip-mirip ya kalau kamu kerja di suatu perusahaan. Terus tiba-tiba kamu yang hanya levelnya staff ini minta CEO perusahaannya untuk turun karena kamu nggak suka. Ya nggak bisa Pak. Yang ada kamu yang disikat. Nah, dan ini bukan artinya saya tuh ngelarang ya atau nggak suka ya sama teman-teman yang mendemokan presiden. Ya secara simpelnya ini kamu bisa mendemokan kebijakan-kebijakan presiden yang salah. Atau bisa minta menteri-menteri dari presiden ini yang kerjanya nggak becus untuk diturunkan. Tapi kalau minta presidennya diturunkan ya ini kayak mission impossible ya. Jadi di sini ini banyak banget ya orang demo. Ini nggak tepat sasaran nih, nggak ngena dan kurang cerdas ya. Kecuali belakangan ini ada demo yang bener-bener ya, ngena ya. Misalkan demo tentang gelap-gelapan atau demo soal peraturan ANBU. Ya ini saya nggak bisa ngomong belak-belakan ya, tapi yang jelas kalian harusnya tahulah ya peraturan ANBU itu apa. Dan tonton sampai habis ya, kalau kalian penasaran. Ya kali ini kita nggak ngomongin negara Wakanda ya, tapi kita ngomongin negara Konoha. Dan di Konoha itu ada pasukan khusus yang namanya ANBU. Dan ANBU ini tadinya ini kerjanya ya untuk mengamankan negara. Jadi mempertahankan negara nih dari gangguan-gangguan asing. Misalkan kalau ada invasi dari negara lain. Jadi tugasnya tuh nggak ngurusin sipil ya. Nah sejak dirubahnya peraturan ANBU yang kemarin baru aja disahkan sama Hokage, ANBU saat ini ya, karena udah disahkan nih, ini bisa loh masuk ke ranahnya sipil. Jadi bisa tuh menjadi pejabat sipil dan menduduki posisi-posisi penting di wilayahnya sipil. Nah konten ini bukan bahas tentang peraturan ANBU ya. Nanti ujung-ujungnya cuma jadi kompor doang Pak. Karena udah banyak banget ya yang dibahas sama orang lain. Tapi konten ini bahas tentang apa sih motivasi Hokage kok bisa-bisanya ya mensahkan peraturan ANBU yang udah jelas-jelas ini mengembalikan Konoha itu seperti zaman tahun 98. Ini kita kembali lagi ke video awal tadi ya. Ya demo di Indonesia ini sudah berlebihan, udah kelewatan lah ya. Dan demo yang serampangan kayak gini, ini sebenarnya dampaknya buruk banget ya buat para investor, terutama investor asing. Karena apa? Karena investor asing ini melihat Indonesia menjadi negara yang nggak stabil, isinya demo terus. Dikiranya negara kita itu lagi chaos Pak, dan bisa jadi ada potensi perang saudara. Misalkan antara rakyat versus militer, antara rakyat versus penegak hukum. Nah, sekarang investor mana yang mau nekat masuk nih di negara yang ada potensi keributan dan nggak stabil? Ya, ini kita bicara bisnis Pak. Bisnis itu maunya ya cuan. Kalau negaranya nggak stabil, yang ada bocuan nantinya. Sementara di satu sisi lain, ya rakyat Konoha ini butuh pekerjaan. Nggak ada pekerjaan Pak di Konoha Pak. Nah sekarang coba ya bayangin ya,
seorang branch manager aja. Ya ini ada loh yang membagikan slip gajinya sebagai branch manager. Itu kalau di total-total ya, termasuk tunjangan, termasuk uang makan dan lain sebagainya, itu cuman sekitaran 8 juta rupiah. Dan ada juga perusahaan yang gaji manajernya itu cuman 5 juta rupiah. Setara UMR Jakarta. Terus stafnya digaji berapa? Ya yang udah pasti di bawah UMR. Dan orang yang digaji UMR di Jakarta di bawah 5 juta ya, itu banyak banget Pak. Nah itu tadi ya, saking nggak adanya lapangan kerjaan. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang masih tersisa, masih bertahan, ini bisa aja gaji pegawai seenaknya sendiri ya. Ya karena rakyat Konoha juga butuh makan. Nah, disinilah tercipta yang namanya urgensi, di mana investor asing ini wajib masuk ya. Bahkan mungkin kalau bisa ini dengan berbagai cara. Ya salah satunya peraturan ANBU ini ya. Ya ini disclaimer dulu ya Pak ya. Konten ini dibuat, ini bukan sebagai konten yang pro sama peraturan ANBU ya. Ya memang ada beberapa konten kreator yang pro ya, tapi saya tetap berada di yang kontra sama peraturan ANBU ini. Karena meskipun yang dilakukan sama Hokage bagi sebagian orang itu terlihat benar, tapi ya menurut saya pribadi caranya aja ya yang tidak bisa dibenarkan. Nah, cara yang dimaksud ini kayak gimana sih? Nah gini ya, untuk tahu apa isi pikiran Hokage, nah ini kita harus ya melihat 2-3 langkah ke depan. Pertanyaannya, kenapa sih Hokage Konoha ini melakukan hal tersebut? Nah ini kalian harus tahu ya. Masalah utama yang dihadapi sama Hokage sekarang adalah di mana bawahan dia ini nggak mau nurut sama Hokage. Jadi omongan Hokage ini ya dianggap ampas doang nih. Ya kita bisa melihat ya, menteri-menteri yang secara nyata ya itu kontra sama banyak kebijakan Hokage. Ya meskipun di depan kamera bilangnya pro ya, meskipun kalau muncul di TV ngomongnya solid, tapi kalau ngelihat kasus-kasus yang udah terjadi di belakangan ini ya kayak mafia tanah, kayak pagar laut misalkan, terus imigrasi yang korupnya luar biasa tapi ngakunya cuman rugi 32 juta rupiah ya. Ya ini kan sebenarnya udah kontra banget nih sama kebijakan Hokage yang ingin memberantas korupsi. Ya ini bisa jadi ya kalau udah kayak gini Hokage ini ya sebel sama pejabat-pejabat dari golongan sipil. Rapat, ngabisin duit miliaran, eksekusinya nggak ada. Akhirnya apa? Ya gregetan itu tadi. Dan ini bisa diduga ya bahwa Hokage ini ada keinginan ya menggantikan pejabat-pejabat yang modelan kayak gini dengan anggota ANBU. Nah, apa sih alasannya? Yang namanya anggota ANBU itu ada yang namanya jiwa korsa. Apa yang disuruh atasan, ya udah pasti ya jawabannya itu siap Pak. Atau kalau misalkan salah, ya jawabannya pasti siap salah Pak. Ya kan gitu. Terlebih Hokage yang sekarang, itu kan ya mantan ANBU. Jadi Hokage ini juga ada keterlibatan sama ANBU ya. Dan mengatur ANBU itu jadinya lebih gampang ya daripada mengatur sipil. Karena mengurusi demokrasi buatan sipil, ya itu tadi buat Hokage ini sangat melelahkan. Sini ketok palu, yang ono malah ngeyel jangan disahkan. Itulah kenapa peraturan soal perampasan aset koruptor ini nggak jadi-jadi. Karena bisa aja yang mengesahkan peraturan ini ya isinya koruptor semua. Di Konoha ya ini ya. Dan dengan masuknya ANBU ke ranah sipil, nah ini harapannya Hokage ya. Ini memudahkan ANBU untuk mengendalikan rakyat Konoha. Jadi kalau misalkan rakyat Konoha ini mau demo, ya tinggal neken bos-bos perusahaannya aja. Dengan tujuan apa? Ya agar anak buahnya ini nggak turun ke jalan. Atau kalau misalkan ada mahasiswa mau turun demo di jalan, ya tinggal neken aja para dekannya, para dosennya, agar nilainya jadi jelek, jadi D, jadi E, nggak lulus. Nah, jadi nggak perlu tuh sampai turun di jalan, bentrok, pentung-pentungan nggak jelas ya, sampai berdarah-darah. Karena bisa jadi, ya ancam aja. Kalau misalkan tetap berani demo turun di jalan, ya ancam aja pecat. Ya ini yang diduga ya
yang dipikirkan oleh Hokage kita. Terus sekarang gimana korupsi? Nah, yang namanya korupsi ini nggak bisa diberantas secara instan ya. Karena ya Konoha kan nggak berani memperlakukan hukuman mati. Jadi ya akan makan waktu mungkin ya 4 tahun, 5 tahun ya, agar korupsi ini bisa ditekan. Nah, nekennya gimana nih? Ya tentu dengan cara otoriter. Karena ya itu tadi, Anbu ini kan punya power nih, punya kekuasaan juga nih di sektor-sektor sipil. Jadi kalau misalkan ada pejabat sipil yang mau korupsi, ya hati-hati aja ya, kalau bangun tidur udah beda alam tuh. Ya kalau ada 5-10 pejabat sipil digituin, takut lama-lama orang korupsi. Nah cuman masalahnya, ini akan membuat Anbu itu menjadi lembaga yang super sakti. Kekuatan absolut jelas punya. Dan menurutku ya memang tujuan akhirnya yang diinginkan oleh Hokage yaitu. Jadi mungkin kita nanti akan melihat ya bahwa pejabat-pejabat sipil termasuk rakyat sipil itu nggak akan ada yang berani korupsi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang sipil ini juga pastinya berkurang. Karena apa? Ya karena orang takut, Pak. Takut tiba-tiba kena sniper. Dan menurut kalian gimana, Pak? Apakah dunia yang seperti ini sudah menjadi dunia yang baik? Atau malah sebaliknya nih? Karena Anbu yang punya superioritas seperti ini dan kekuatan yang absolut, itu biasanya itu akan terjadi abuse power, di mana korupsinya ini nggak lagi dilakukan oleh sipil, tapi dilakukan oleh anggota Anbu sendiri. Ya bisa jadi yang namanya Anbu ini akan menjadi lembaga paling korup nantinya. Ya karena sistemnya ya tadi, yes sir, okay sir, sorry sir, ya gitu-gitu aja. Jadi nggak ada tuh ceritanya bawahan yang bersih ini bisa nolak sama atasan yang korup, karena ya adanya jiwa korsa tadi di anggota Anbu. So, menurutmu ini seperti di zaman Hokage berapa coba? Dan gimana nih menurutmu kalau korupsi ini akan hilang di banyak sektor, terutama sektor-sektor yang dipegang oleh sipil ya? Tapi bisa jadi korupsinya itu pindah di satu sektor aja, yaitu ya yang pegang pertahanan. Setuju nggak kalau ini terjadi? Karena yang jelas yang namanya korupsi ini nggak tersebar kemana-mana ya, tapi dilokalisasi nih. Istilahnya kayak gitu tuh. Atau ya solusi atas pemberantasan korupsi itu cuma satu, Pak, yaitu hukuman mati. Entah kamu sipil, entah kamu penegak hukum, entah kamu militer. Ya gimana menurutmu?